Sepulang dari kantor Bawaslu, Pak Rega tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Hari itu, ia menghadapi laporan yang rumit, melibatkan dugaan pencoblosan ganda. Dalam benaknya, beban moral dan ancaman karir membayangi. Tiba di rumah, Pak Rega menuju ruang makan. Istrinya duduk menghadapi berkas-berkas pendaftaran sekolah. Wajah Pak Rega yang kusut membawa mereka kepada percakapan serius di hari yang sudah menjelang malam itu. Pusing aku, Bu. Banyak laporan masuk soal pelanggaran pemilu. Salah satunya, dugaan pencoblosan ganda di 5 TPS. Keluh Pak Rega. Kok bisa? Ibu kira pengawasannya ketat. Tanya Bu Rega setengah tak percaya. Iya, memang laporan ini masih kurang bukti. Tapi sekarang kami malah diadukan ke DKPP. Kalau terbukti salah, aku bisa diberhentikan. Seiring langit yang mulai gelap, wajah Pak Rega pun mulai digelayuti kecemasan. Bu Rega diam saja, tak tahu harus menjawab apa. Ia paham pentingnya pekerjaan ini bagi Pak Rega. Ia jadi tak tega menceritakan bahwa Ragil, anak mereka tidak lolos masuk SNMPTN yang diincarnya karena faktor zonasi. Sehingga harus mencoba jalur lainnya, atau bisa juga mendaftar ke sekolah swasta. Keduanya membutuhkan dana besar. Jika Pak Rega kehilangan pekerjaan, keluarga mereka akan kehilangan salah satu sumber penghasilan. Bu, besok kita ke rumah Pak Wirya ya. Kakak kelasku dulu itu. Aku mau coba konsultasi sama dia. Suara Pak Rega membuyarkan pikiran Bu Rega. Esok harinya, Pak Rega dan Bu Rega mendatangi Pak Wirya. Pak Wirya adalah teman sekolah Pak Rega yang juga mantan anggota DPRD. Ia kini mengelola sebuah yayasan pendidikan. Pak Rega, istrinya, dan Pak Wirya mendiskusikan peluang beasiswa untuk Ragil di sekolah yang dikelola yayasan milik Pak Wirya. Tidak harus ranking kok, asalkan nilainya memang di atas rata-rata, sudah pasti kami pertimbangkan. Biasanya beasiswa memang diberikan kepada anak-anak dengan nilai yang bagus, anak kurang mampu, atau anak dengan disabilitas. Nah, siapkan saja berkasnya Ragil. Senin besok bawa ke sekolah. Nanti saya pertemukan dengan yang mengurus beasiswa di sana. Sekalian, saya mau mengecek persiapan tahun ajaran baru, sambil memantau perkembangan anak-anak disabilitas di sekolah. Tambahnya. Disabilitas gimana, Wir? Tanya Pak Rega. Misalnya tunanetra, cacat fisik, atau gangguan lainnya, atau pakai kursi roda. Kami punya tim yang khusus menangani anak-anak disabilitas. Jumlahnya terbatas tentunya, kata Pak Wirya menjelaskan lebih lanjut. Oh iya, penyandang disabilitas sudah banyak fasilitasnya sekarang ya. Ikut pemilu pun bisa, sambut Pak Rega. Betul ga, sekarang ada layanan khusus untuk disabilitas kan. Ada jalur kursi roda, akses ke TPS, sampai ke pendampingan. Ya, pastinya ada prosedur tersendiri juga untuk pendamping disabilitas. Ada formulirnya dan tidak bisa orang sembarangan, harus yang bisa jaga rahasia. Kalimat demi kalimat Pak Wirya seperti menyalakan lampu terang benderang di kepala Pak Rega. Pak Rega dan istrinya pulang dari rumah Pak Wirya dengan perasaan lebih lega dan pikiran lebih jernih. Pak Rega sudah bertekad untuk menyelidiki setiap laporan yang masuk ke kantornya sampai tuntas. Jadi untuk sidang DKPP nanti, ia dan rekan-rekannya beserta pengacara sudah siap dengan materi pembelaan dan data yang lebih lengkap. Setibanya di rumah, Pak Rega membaca ulang semua laporan yang masuk. Begitu pula dengan laporan pelanggaran yang dilayangkan kepadanya. Tak hanya itu, ia mengerahkan rekan-rekannya untuk mencari bukti-bukti ketidakbersalahan mereka. Bagaimanapun juga pelanggaran yang dituduhkan kepada Pak Rega, jika memang ada, bukanlah kesalahan personal. Sayangnya sidang tidak tuntas dalam sekali gelar. Walaupun demikian, lelah Pak Rega dan rekan-rekannya terbayar. Dari bukti-bukti yang tersedia dan klarifikasi berbagai pihak, ditemukan bahwa pencoblosan ganda yang dituduhkan ternyata melibatkan pendamping pemilih disabilitas yang tidak memahami aturan dengan benar. Hal ini tentu saja di luar kendali Pak Rega.
Tibalah gelar sidang ketiga, sidang dengan agenda pembacaan amar putusan. Berdasarkan penyelidikan, tuduhan melanggar kode etik dinyatakan tidak terbukti. Dengan ini nama baik para teradu direhabilitasi.